Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Kornadi, spesialis jantung, pembuluh darah PIA MKM. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sebelum lanjut kita pastikan like, subscribe, and share supaya channel ini tetap memberikan manfaat buat kita semua. Teman-teman, tema kita kali ini adalah terkait dengan penyakit katup jantung alias klep jantung. Penyakit katup jantung adalah gangguan yang mempengaruhi fungsi katup jantung yang bertugas mengatur aliran darah di dalam jantung seseorang. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat 4 katup jantung seseorang, yaitu katup aorta, katup mitral, katup tricuspid, dan terakhir adalah katup pulmoner. Setiap katup ini memiliki fungsi yang berbeda dan kerusakan pada katup jantung dapat menyebabkan komplikasi yang serius karena jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah seseorang. Penyakit katup jantung bisa berupa penyempitan atau stenosis, regurgitasi atau kebocoran, atau juga bisa kombinasi dari keduanya. Yang pertama adalah jenis penyakit katup jantung. Stenosis terjadi ketika katup jantung tidak bisa membuka sepenuhnya sehingga menghambat aliran darah. Contohnya adalah stenosis pada katup aorta atau juga stenosis pada katup mitral. Lalu yang kedua adalah regurgitasi. Terjadi ketika katup tidak menutup dengan sempurna yang menyebabkan darah bisa mengalir kembali ke bilik jantung sebelumnya. Contoh kondisi ini adalah regurgitasi mitral dan juga regurgitasi pada katup aorta. Prolaps katup biasanya terjadi pada katup mitral dan menyebabkan salah satu atau kedua daun tidak bisa menutup dengan sempurna yang bisa menyebabkan terjadinya regurgitasi. Yang kedua adalah penyebab penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor kongenital. Beberapa orang yang lahir dengan kelainan pada katup jantung yang mempengaruhi struktur atau fungsi katup sejak dini. Yang kedua, penyakit jantung yang cukup banyak di Indonesia yaitu penyakit jantung rematik. Infeksi streptococcus yang tidak diobati dengan baik dapat menyebabkan penyakit jantung rematik yang dapat merusak katup dari jantung seseorang. Yang ketiga adalah degeneratif. Penuaan dapat menyebabkan kalsifikasi pada katup jantung seseorang, terutama katup aorta yang mengarah pada stenosis atau penyempitan aorta. Yang keempat adalah endokarditis infektif. Infeksi pada lapisan dalam jantung yang dapat merusak katup jantung seseorang. Ketiga adalah gejala penyakit katup jantung. Gejalanya dapat sangat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan katup yang terpengaruh. Gejala-gejala umum bisa meliputi sesak napas, terutama saat beraktivitas atau berbaring, mudah lelah, nyeri dada, pusing atau bahkan pingsan, termasuk juga pembengkakan di kaki dan juga palpitasi atau berdebar dengan denyut jantung yang tidak normal. Lalu bagaimana cara kita mendiagnosa penyakit katup jantung ini? Ada beberapa tes, ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk memastikan penyakit katup jantung ini. Yang pertama, elektrokardiografi untuk mendeteksi kelainan ritme jantung yang mungkin diakibatkan oleh penyakit katup jantung. Yang kedua bisa juga melalui pemeriksaan ekokardiogram, pemeriksaan yang menjadi prosedur utama untuk menilai fungsi dan kegunaan dari katup jantung, baik secara struktural maupun ada kelainan-kelainan tertentu. Yang berikutnya adalah melakukan MRI, digunakan untuk melihatkan gambar yang lebih mendetail tentang struktur jantung seseorang. Dan terakhir,
bila diperlukan, dilakukan kateterisasi jantung untuk mengukur tekanan di dalam ruang jantung dan menilai aliran darah seseorang. Penata laksanaan tergantung pada jenis, lokasi, dan juga tingkat keparahan dari penyakit katup itu, yang meliputi beberapa hal. Yang pertama berupa pengobatan medis. Diberikan diuretik untuk mengurangi penumpukan cairan dan edema, diberikan beta blocker untuk membantu mengontrol denyut jantung, juga diberikan ACE atau ARB untuk menurunkan tekanan darah, dan dipastikan untuk mengurangi beban jantung. Berikutnya adalah terapi bedah dengan menggunakan operasi reparasi katup, diperbaiki bukan diganti. Biasanya pada katup mitral untuk mengatasi regurgitasi. Terapi reparasi ini pada katup jantung yang mengalami kerusakan namun tidak terlalu parah. Lalu ada juga operasi penggantian katup pada kondisi yang sangat parah. Katup diganti, baik diganti dengan katup mekanik ataupun biologis. Katup mekanik lebih tahan lama tapi membutuhkan antikoagulan seumur hidup. Apa yang dimaksud dengan katup mekanik dan katup biologis? Katup mekanik terbuat dari bahan tahan lama seperti karbon dan titanium. Katup ini dapat bertahan lama namun pasien harus menggunakan obat pengencer darah seumur hidup. Sedangkan katup biologis adalah yang terbuat dari jaringan hewan seperti sapi atau juga manusia. Katup biologis tidak memerlukan pengencer darah seumur hidup, tapi juga lebih cepat aus dibandingkan dengan katup mekanik. Bagaimana dengan prognosis dan pemantauan? Prognosis penyakit katup jantung, terutama bila tidak diobati, bisa berakibat fatal. Namun, dengan menggunakan obat atau pembedahan, banyak sekali pasien dapat hidup normal dengan quality life yang seperti orang kebanyakan atau berada dalam kondisi yang standar. Dan dipastikan adanya pemantauan rutin. Pasien dengan penyakit katup jantung atau yang sudah dioperasi memerlukan pemantauan teratur seperti echo setiap 1 atau 2 tahun. Lalu, bagaimana dengan pencegahan dan perubahan gaya hidup? Dipastikan harus mengkonsumsi diet yang sehat, konsumsi makanan rendah lemak dan garam untuk menjaga tekanan darah dan berat badan ideal. Juga lakukan aktivitas fisik yang ringan hingga sedang, kecuali ada pembatasan dari dokter. Dan dipastikan untuk menghindari infeksi. Penting untuk menjaga kebersihan, terutama gigi dan mulut. Jangan mencongkel-congkel gigi, apalagi berlubang, dan itu bisa menyebabkan kejadian endokarditis, terutama bagi pasien dengan riwayat penyakit katup jantung. Lalu, apa komplikasi dari penyakit klep atau katup jantung ini? Ada beberapa, di antaranya adalah penyakit gagal jantung. Beban tambahan pada jantung dapat menyebabkan kegagalan fungsi dari jantung seseorang. Yang kedua, stroke. Penyakit katup stenosis dapat menyebabkan pembekuan darah yang dapat memicu kejadian stroke. Dan terakhir mungkin aritmia, perubahan pada struktur jantung dapat menyebabkan ritme jantung yang tidak teratur. Kini tibalah kita pada ujung dari sesi ini adalah bahwa penyakit klep jantung bisa terjadi pada siapa saja, terutama bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang kurang menjaga kesehatan, terutama kesehatan gigi dan mulut. Dan dipastikan juga kita untuk tetap beraktivitas dan mencegah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk sehingga kita terhindar dari penyakit jantung secara keseluruhan, termasuk juga penyakit klep jantung. Sekali lagi, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.